Ya sederhananya begini. Yuk kita buat berislam ini rileks aja sih Pak. Rileks, beda paham nggak apa-apa, beda manhaj nggak apa-apa. Kan begitu, dibuat rileks, dibuat bergembira beramal ini. Jangan dibuat marah-marah, jangan dibuat emosi. Karena ada fenomena berislam yang gejalanya kurang bagus di Timur Tengah ya Pak. Jadi semakin fanatik orang semakin galak. Itu ada yang salah dengan caranya berislam. Tiba-tiba ada orang yang baru tobat, baru hijrah, hijrahnya pun hijrah dadakan, kayak tahu bulat itu Pak. Baru hijrah tiba-tiba galak, sangar, kasar. Tadinya tersenyum, tidak murah senyum lagi. Tadinya banyak teman, jadi nggak punya teman lagi. Sengaja mengejaga jarak. Itu ada yang salah dengan caranya hijrah. Kalau kita berislam kemudian kita jadi sangar, apalagi menghalalkan darah orang lain, ada yang salah dengan cara berislam ini. Ini perlu dikoreksi sebetulnya. Karena saya prihatin di Timur Tengah itu perang saudara nggak selesai-selesai. Serahlah kalau perang Rusia sama Ukraina, urusan mereka itu. Ya kita yang tidak boleh kemudian menghalalkan darah atas nama agama. Jadi saya ingin bacakan firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-32. Allah Ta'ala sudah mengingatkan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard, barang siapa yang membunuh jiwa seseorang bi ghairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain, au fasadin fil ard, atau bukan karena dia sedang berbuat kriminal, berbuat kerusakan di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sama saja seolah-olah dia sudah membunuh manusia semuanya. Makanya kemarin saya ketemu sama teroris Pak, teroris yang tobat, ex-napiter, bekas narapidana terorisme. Kata saya, Ustaz, apa yang membuat Ustaz tobat, berhenti jadi kelompok keras itu? Pas saya membaca surah Al-Maidah ayat 32, kata dia, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard, barang siapa yang membunuh satu nyawa, membunuh satu manusia, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sama saja seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Pas saya membaca itu nangis, kata dia. Langsung di sambungan ayatnya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, menyelamatkan satu kehidupan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia semuanya. Begitu saya baca ayat itu nangis. Kok saya ngebom, pikir dia. Kok saya berpikir ingin menghalalkan darah orang lain. Dia kemudian menjadi sadar, enggak mudah menghalalkan darah orang lain. Kalau dalam versi hadis Nabi, Pak, ada 3 alasan orang boleh dihilangkan nyawanya. 1, al-tayyibuz zani, pezina muhsan. Pezina muhsan itu boleh dihilangkan nyawanya. Nah, dalam kontekstualisasi hukum modern, saya pikir ini bisa diakomodir Pak untuk kasus pedofilia, pencabulan orang tua terhadap anak di bawah umur. Maunya itu dihukum mati aja, setuju nggak kira-kira? Maunya begitu, ini sesuai dengan hadisnya kan? Sesuai dengan hadisnya. Atau setidak-tidaknya dikebiri. Jadi dikebiri saja. Kebiri kimia. Kalau kebiri zaman dulu kan dipotolin kan? Nah, kebiri kimia itu disuntik. Saya juga agak heran ngapa pegiat-pegiat HAM itu mengatakan itu melanggar HAM. Karena memang itu predator. Korbannya itu kan akan selamanya akan menderita nantinya. Kemudian yang berikutnya wan nafsu bin nafsi. Yang boleh dihilangkan nyawanya itu orang yang membunuh orang lain. Nah, dalam hukum modern diakomodirnya apa? Pada kasus pembunuhan berencana. Itu dihukum mati. Malah kalau di Arab Saudi itu ya Pak, ngebut nih di jalan raya, numbur, mati yang ditumbur. Begitu dilihat di rekaman CCTV, ternyata dia ngebut,
maka dia tetapkan hukum membunuh. Maka supirnya itu, drivernya dihukum mati juga. Kalau dihukum di Arab Saudi begitu. Nah, kalau kita tidak menerapkan hukum maksimal pada kasus pembunuhan berencana, itu baru boleh. Kemudian yang ketiga, yang boleh dihalalkan darahnya itu watariku lidinihil mufariqulil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya. Tapi nggak berhenti di situ loh, Pak. Orang yang meninggalkan agamanya. Kalau kita berhenti sampai di situ, memilih agama itu kebebasan. Apalagi di negara demokrasi loh, Pak. Orang memilih keyakinannya kebebasan, betul nggak kira-kira? Kebebasan. Apa bisa dia dihukum mati gara-gara itu? Enggak kan? Apalagi di zaman sekarang. Makanya hukum itu ada teksnya, ada konteksnya, ada kontekstualisasinya. Teksnya nih, teksnya begini bunyinya. Nasnya begini. Konteksnya waktu itu kejadian nas itu keluar, apa maksudnya? Kayak hukum kisos, nyawa dibalas dengan nyawa. Teksnya kan begitu. Konteksnya apa? Dulu zaman qabail, suku-suku. Jadi kalau anggota suku A mati dibunuh oleh anggota suku B, kalau suku B tidak menyerahkan yang membunuh untuk dihukum kisos, nyawa balas dengan nyawa, maka suku A akan menyerang suku B. Maka akan tumpah korban lebih banyak lagi. Maka disepakati oleh masyarakat Arab jahiliyah, siapa yang membunuh diserahkan, nyawa balas dengan nyawa. Itu konteks zaman itu yang diakomodir oleh ajaran Islam. Tapi kan tidak boleh juga begitu, karena itu masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab yang belum ada negara. Nah, ada kontekstualisasinya. Apa kontekstualisasinya? Ya harus diterjemahkan dalam bahasa zaman sekarang. Kalau di Indonesia apa? Pembunuhan berencana. Makanya hukum di Indonesia ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi nggak perlu kita ragukan sebetulnya. Nah, kita masuk nih. Watarikuli dinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqulil jamaah, lebih spesifik lagi. Yang dia meninggalkan itu maksudnya memisahkan diri dari al-jamaah atau merusak al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Negara. Maka ulama menetapkan memberontak kepada negara, memberontak kepada pemerintah yang sah, halal darahnya. Jadi bukan meninggalkan agama yang biasa. Yang dikatakan meninggalkan agama di sini adalah meninggalkan agama dalam implementasi, dalam wujud memberontak kepada pemerintah yang sah. Makanya ada hadisnya bunyi begini, waman mata wahwa mufariqulil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada negaranya sendiri, mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah.